Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Negara kita, di Jakarta. Nah, kalau yang ini saya sangat setuju sekali lah, bahkan juga 1000% dengan pernyataan Anies Baswedan. Nah, di sini apakah Anies Baswedan keceplosan ya, yaitu menyebut angka kemiskinan ekstrim itu bukan terjadi di pelosok-pelosok, tetapi melainkan terjadi di ibu kota atau terjadi di pusat pemerintahan, yaitu di Jakarta. Nah, pertanyaannya, bukankah selama 5 tahun terakhir ini yaitu ada di bawah kepemimpinan dari Anies Baswedan sendiri? Nah, apakah ini adalah bentuk dari mengkritik dirinya sendiri atau bagaimana? Saya kurang tahu. Menurut saya sih juga enggak. Tetapi di sini Anies Baswedan mengatakan hal yang sebenarnya dari sini. Padahal itu menurut saya sih ya nyindir ke Presiden Joko Widodo kalau menurut saya. Gak mungkin lah menyindir dirinya sendiri. Seperti ini videonya. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Nah, ini kan sangat lucu sekali ya, itu mengkritik dirinya sendiri. Bahkan pada waktu itu ada berita, ya pada acara yang sama Anies Baswedan bahkan menyebutkan ketimpangan di Indonesia itu terjadi di Indonesia Timur. Itu terbukti dari waktu malam hari dan diambil dari foto di satelit. Itu Indonesia di bagian timur tersebut adalah ya menunjukkan gelap gulita, tetapi di pusat kota di situ terang. Nah, ketimpangannya di mana? Saya heran, kadang-kadang ilustrasi dari foto satelit pada malam hari langsung bisa menyimpulkan ini bentuk ketimpangan. Menurut saya lucu dengan statement Anies Baswedan yang satu ini, bahwa kemiskinan ekstrim terjadi di pusat pemerintahan. Padahal di situ menurut saya ketimpangan muncul. Anies Baswedan bahkan menyebut kemiskinan ekstrim berada di pusat pemerintahan. Di situ pasti juga banyak orang yang kaya raya. Tapi menurut saya ketimpangan yang paling banyak itu terjadi di perkotaan. Ya, contohnya Anies Baswedan di sini adalah di pusat pemerintahan di Jakarta. Jadi pada saat itu ya mengkritik dirinya sendiri. Ini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan. 5 tahun jadi gubernur ngapain aja. Nah, sungguh sangat lucu sekali ketika Anies Baswedan di sini malah mengkritik dirinya sendiri. Ya jelas, apalagi ditambah dari data ini, yaitu di sini angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2022 naik tertinggi untuk kedua kalinya dalam 1 dekade terakhir. Di sini terbukti persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2012 hingga Maret 2022 di sini sangat tinggi sekali. Wow, ini di kepemimpinan Anies Baswedan ya. Ya, di sini 2 tahun semenjak pandemi COVID-19 melanda, angka kemiskinan DKI Jakarta tercatat cenderung tinggi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat persentase penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 4,69% per Maret 2022. Angka ini naik 0,02 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 4,67%. Tercatat, Maret 2022 merupakan kedua kalinya angka kemiskinan ibu kota menyentuh di angka 4,69%. Sebelumnya, DKI Jakarta juga sempat mencapai perolehan yang sama pada September 2020. Angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2022 dan September 2020 merupakan yang tertinggi kedua dalam 1 dekade terakhir. Posisi pertama ditempati angka kemiskinan pada Maret 2021 yang mencapai di angka 4,72%. Dalam 10 tahun terakhir, angka kemiskinan DKI Jakarta mencapai level terendah pada September 2019, yakni sebesar 3,42%. Dan bahkan di sini ada berita yang sangat menarik, yaitu di DKI Jakarta ada berita, bahkan di sini Wagub terlihat kaget angka putus sekolah di Jakarta tertinggi. Harusnya orang tua lebih perhatikan anaknya. Nah, di sini Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Ahmad Riza
kaget angka putus sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar SD di Jakarta adalah tertinggi di Indonesia per Mei 2022. Nah, jadi memang di sini ucapan Anies Baswedan pada waktu itu memang benar adanya ya, yaitu kemiskinan di DKI Jakarta sangat ekstrim menurut saya, sangat benar sekali. Di sini terlihat juga yaitu angka putus sekolah di Jakarta tertinggi. Dan bahkan di sini disusul berita yaitu angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2022 naik tertinggi untuk kedua kalinya dalam satu dekade terakhir. Nah, di sini menurut Risa, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota metropolitan, seharusnya warga Jakarta lebih menyadari pentingnya pendidikan. Harusnya masyarakat di Jakarta lebih cerdas dan orang tua lebih memperhatikan anaknya. Ucapnya di balai kota pada waktu lalu. Oleh karena itu, Risa mengaku bakal meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengecek kembali kebenaran dari informasi tersebut. Kami cek apakah data itu betul. Nanti kami cek lagi. Nanti kamu akan lihat kembali sejauh mana kebenaran informasi tersebut, kata Ariza. Sebagai informasi, tingginya angka putus sekolah di DKI Jakarta ini jadi sorotan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastromi Jojo. Nah, saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen gimana ya? Yaitu ketika Anies Baswedan mengucapkan hal ini. Ibarat orang yang menjalankan rencana yang dia buat dan orang yang omdo. Kelihatan kok cara menjelaskannya. Saya hampir 25 tahun memimpin tim, hafal banget gaya pegawai model begini. Istilah kami yang hands on dan omdo pasti ketahuan. Gubernur jet lag kan gua nggak bisa mengatasinya. Gua cuma bisa mewarnai genteng dan mewarnai tata bahasa. Kenapa nyalain saya? Sahut Anies Baswedan. Niatnya mau nyerang pemerintahan Jokowi, tapi Anies gak sadar gubernurnya adalah dia. Lalu ngapain aja selama 5 tahun kemarin Anies Baswedan? Junjungannya Tata Ujiati, padahal TGUPP-nya berjumlah 74 orang. Kan aneh. Ya, memang sangat aneh, apalagi juga ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu juga langsung menunjuk TGUPP yang jumlahnya cukup fantastis, yaitu mencapai 77 orang kalau nggak salah. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya di sini yaitu kemiskinan tertinggi dan bahkan angka putus sekolah juga tertinggi. Jadi menurut saya di sini ya bukan mengkritik pemerintahan pusat Presiden Joko Widodo dan jajarannya, melainkan di sini ya mengkritik dirinya sendiri. Dia lupa kemungkinan ya kalau dia pernah menduduki DKI 1. Kemungkinan lupa. Makanya di sini sangat heran sekali ketika kemiskinan ekstrim terjadi di Jakarta juga waktu Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya wajar lah kalau semua program-program di DKI Jakarta yang paling saya ingat yaitu rumah DP 0%. Itu juga realisasinya hanya 0, sekian persen saja. Dan bahkan juga program OKOC dan bahkan juga program-program yang lainnya di era kepemimpinan Anies Baswedan ya berjalan tidak sesuai rencana. Apalagi juga program antisipasi banjir. Menurut saya bahkan juga Anies Baswedan dihukum untuk mengeruk sungai. Ya, Anda bisa melihat sendirilah rekam jejak dari Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Maka pilihlah capres yang benar-benar memiliki rekam jejak yang bagus.